Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan saja cerita kali ini, guys. Oke. Bab 779. Tong-tong benar Jiang Nisan mengangguk pada Sui Muhan. Aku menyebalkan. Diam, tiba-tiba terdengar teriakan keras dari pintu. Lalu seorang lelaki tua berwajah bulat, mulut cemberut, dan berambut abu-abu masuk bersama sekelompok bawahannya mendominasi. Itu adalah Zhao Sihai, tetua dari Sekte Merah, He Pengfei, yang terjatuh ke tanah, melihat Zhao Sihai seolah-olah sedang melihat orang tuanya. Elder Zhao, balas dendam padaku. Woho. He Pengfei segera menangis dengan keras. Semua orang memandang Zhao Sihai dan melihat orang-orang di belakangnya dengan wajah terkejut. Kemudian mereka melihat ke arah Qi Yuan yang sendirian. Banyak orang sudah menunggu untuk melihat lelucon Qi Yuan. Zhao Sihai melihat tubuh bagian bawah He Pengfei dalam kondisi yang memalukan, dan Jiang Nisan berlutut dan memohon permintaan maaf. Mayat pria berbaju abu-abu di kejauhan dipenuhi dengan amarah. Ayo berkumpul dan potong dia untukku, bukan omong kosong. Segera sekelompok orang mengepung Qi Yuan. Qi Yuan segera merasakan bahwa momentum kelompok orang ini jauh lebih kuat daripada momentum pria berbaju abu-abu, dan dia segera bersorak dan menyingkirkan penghinaan sebelumnya. Tepat ketika kedua belah pihak hendak mendapat masalah, suara langkah kaki yang tidak tergesa-gesa tiba-tiba terdengar dari pintu. Bunyi sepatu hak kulit yang menghantam tanah sangat berirama, namun setiap langkahnya membuat hati orang bergetar dalam-dalam, bahkan sekujur tubuh terasa tegang. Semua orang melihatnya. Ia memiliki paras yang tampan, penuh kejantanan, matanya yang kalem, namun tak berdasar seperti laut, dan sekujur tubuhnya memancarkan aura memandang rendah dunia. Saat ini, semua orang di depannya tampak seperti sekelompok orang yang memujanya. Mengenakan jas hitam dan kemeja putih, dia lebih terlihat seperti seorang pangeran. Bahkan pria paling tampan di tempat itu pun terlihat membosankan di hadapannya. Ketika banyak wanita melihat wajah ini, mereka merasakan detak jantung mereka mulai bertambah cepat, dan bahkan seluruh tubuh mereka mulai memanas. Sui Muhan melihat dengan jelas bahwa orang yang datang adalah Ji Fei, yang selama ini dia cari dan rindukan, dan tiba-tiba tubuh halusnya bergetar hebat. Tubuh dewasa dan menawan itu, terbuat dari air, bagaikan ombak laut yang terus berguncang. Sangat bersemangat, sangat senang, hati penuh manis. Walaupun aku tahu bahwa ini bukanlah laki-laki milikku, cukuplah untuk bisa datang dan mengunjungiku ketika aku menemui kesulitan. Ini adalah kebahagiaan. Ayah, Tong-tong berteriak, membuka tangannya, dan berlari menuju Ji Fei. Ji Fei, yang awalnya memiliki wajah serius dan tidak tersenyum sama sekali, mendengar teriakan Tong-tong, semua rasa dingin di wajahnya menghilang, dan dia penuh senyum. Ayah, kamu akhirnya sampai di sini. Tong-tong melemparkan dirinya ke pelukan Ji Fei, kepala kecilnya membungkuk di pelukan Ji Fei, merasa sangat intim dan gembira. Ji Fei memeluk Tong-tong, berjalan ke arah Sui Muhan, dan sedikit mengangguk ke arah Sui Muhan. Pipi Sui Muhan memerah, tapi air matanya tidak bisa berhenti mengalir. Beberapa kali dia mengumpulkan keberanian untuk melemparkan dirinya ke pelukanku, tapi dia cukup dewasa untuk mengendalikannya. Liu Fei melirik semua orang yang hadir. Siapa di antara kalian yang ingin mencarikan ayah untuk putriku? Suaranya tenang, namun membawa aura ganas yang mampu menelan gunung dan sungai. He Pengfei, yang baru saja melihat Zhao Sihai tiba, sedikit bersemangat dan bangga. Entah kenapa, ketika dia mendengar kata-kata Ji Fei, dia menjadi sedikit gugup tanpa alasan. Karena Qi Yuan telah membuatnya takut,
orang seperti apa yang bisa memimpin Qiyuan? Ketika Zhao Zihai melihat itu adalah Ji Fei, kepalanya berdengung. Dia masih ingat adegan ketika Ji Fei bertarung melawan keluarga Zhou sendirian dan menghancurkan seni bela diri Lu Guxiang. Baru saja dia mengira Qiyuan adalah pemilik sebenarnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa Ji Fei di depannya adalah pemilik sebenarnya. Bukan hanya bersalah, bahkan lebih pemalu, bahkan ada butiran keringat di keningnya. Ji Fei tidak mengenal Zhao Zihai, dan menatap semua orang di depannya. Aku baru saja bertanya, siapa yang akan mencarikan ayah untuk putriku? Pertanyaan yang sama kembali terulang. Sui Mukuan di tengah kerumunan tiba-tiba menyusut ketakutan dan berharap dia bisa mundur. Paman keduaku, Sui Mukuan, Tong Tong berteriak keras. Kepala Sui Mukuan berdengung dan kakinya mulai gemetar. Keluar, Qiyuan, yang dikepung, berteriak dengan marah, dan Sui Mukuan merasa seperti disambar petir, dan duduk di tanah dengan suara gedebuk yang ketakutan. Wow, kerumunan segera bubar, Sui Mukuan terungkap. Tong Tong mengangkat tangan kecilnya dan menunjuk. Ayah, itu dia. Baru saja dia mengatakan bahwa ibuku akan memiliki anak dengan orang lain dan dia ingin menyingkirkanku. Ledakan, Sui Mukuan, yang awalnya ketakutan, merasa seolah-olah seluruh tubuhnya terkuras ketika mendengar ini, dan dengan cepat melihat ke arah Sui Museng. Sui Museng menoleh dan pura-pura tidak melihatnya. Perbaiki sendiri dan selamatkan dirimu dari rasa sakit. Ji Fei sepertinya menghargai kata-kata seperti emas. Sui Mukuan merasa seperti jatuh ke dalam gudang es, seluruh tubuhnya tertutup es. Dia menggelengkan kepalanya dengan cepat dan memohon, "Maafkan saya, mohon maafkan saya." Meskipun dia tidak melihat Ji Fei membunuh seseorang, dia masih ketakutan ketika memikirkan tentang kematian Sun Qi dan yang lainnya. Ji Fei tidak berbicara. Untuk orang seperti ini, perkataan apapun yang Anda ucapkan adalah omong kosong. Keheningannya membuat Sui Mukuan semakin gugup dan takut. Dia segera melihat ke arah Sui Museng dan berkata, "Saudaraku, tolong bantu saya secepatnya." Ji Fei mengerutkan kening tetapi tidak berkata apa-apa. Wajah Sui Museng menunjukkan kebosanan, bahkan mudah tersinggung. Tapi dia tetap menatap Sui Muhan. "Muhan, bisakah kamu memohon kepada suamimu untuk melepaskan saudara laki-lakimu yang kedua? Dia sudah tahu kesalahannya." Berdengung, Sui Muhan merasakan suara gemuruh di kepalanya. "Suami," dia merasa sangat malu hingga dia berharap bisa merangkak ke celah-celah tanah. "Di mana suamimu di sini? Saya sangat berharap demikian." Sayangnya tidak. Melihat Sui Muhan terdiam, Sui Museng sedikit mengernyit dan berkata, "Muhan, apakah kamu begitu pendendam? Kakak ketigamu telah dihapuskan. Apakah kamu masih ingin saudara keduamu juga dihapuskan? Bahkan jika mereka melakukannya lagi tidak, kami juga satu keluarga." Sui Museng melanjutkan, Sui Muhan telah kembali normal saat ini, memikirkan kehamilannya dan kembalinya kali ini. Sui Museng dipenuhi dengan rasa terima kasih atas bantuannya. Dia menatap Ji Fei dan berkata, "Kamu, bisakah kamu mengampuni dia?" Ji Fei memandang Sui Muhan dengan ekspresi lembut dan tersenyum. "Jika kamu meminta belas kasihan, aku akan memberikannya padamu." Sui Muhan merasa seperti jatuh ke dalam honeypot. Sangat pemalu, sangat menggoda, panggilan. Sui Mukuan menghela nafas panjang, seolah dia telah melarikan diri dari neraka. Namun, dia tidak merasa berterima kasih kepada Ji Fei di dalam hatinya. Segalanya hari ini dirusak olehnya, dan dia bahkan lebih terhina. Tong Tong sangat tidak senang saat dia melihat Sui Mukuan menghela nafas lega. Kamu sedang menunggunya."
Sui Mukuan menjadi marah ketika memikirkan Tong Tong mengatakan bahwa dia akan mati hari ini. Kamu juga bilang aku akan pergi menemui kakekmu hari ini. Setelah berbicara dengan santai, dia segera menutup mulutnya. Ji Fei memandangnya dan berkata, Tong Tong benar. Sui Mukuan tertegun dan dengan cepat melihat ke arah Sui Museng. Sui Museng memandang Sui Muhan. Sui Muhan juga terkejut. Bukankah Ji Fei mengatakan dia telah menyelamatkan nyawanya? Ini bab 780. Dia bahkan mulai menyutradarai 5 tahun lalu. Ayah benar sekali. Dia pantas mati. Setelah Tong Tong selesai berbicara, dia menoleh untuk melihat ke arah Sui Museng. Dia layak mati juga. Ah, Sui Museng berseru dan memandang Tong Tong. Tong Tong, aku pamanmu. Mulut kecil Tong Tong melengkung. Aku tahu kamu adalah pamanku, dan kamu juga orang jahat. Sui Museng tertegun sejenak, lalu segera tersenyum dan berkata, Tong Tong, kenapa kamu masih bercanda dengan paman? Beralih untuk melihat ke arah Sui Muhan. Kakak, Tong Tong semakin manis sekarang, dan dia bahkan mengolok-olokku, seorang paman. Wajah Sui Muhan menunjukkan rasa malu. Tong Tong, jangan bicara omong kosong. Tong Tong langsung menggelengkan kepalanya. Bu, aku tidak berbohong. Dia yang terburuk di seluruh keluarga. Tong Tong mengulurkan jari kelingkingnya dan menunjuk ke arah Sui Museng. Sui Muhan tertegun dan masih ingin berbicara. Ji Fei memberi isyarat padanya untuk diam. Tong Tong, lanjutkan. Ayah, dia mengatur agar kedua pamanku bekerja sama untuk memaksa ibuku menikah. Dialah yang mengatur drama ini. Lalu dia bertindak sebagai pria baik, dan menipu aku dan ibuku. Kata Tong Tong dengan marah. Apa? Tubuh halus Sui Muhan bergetar, matanya yang indah melebar, dan dia menatap Sui Museng dengan keraguan dan pertanyaan di matanya. Wajah Sui Museng sudah pucat, dan dia tampak bersinar tak percaya. Ji Fei mengangkat tangannya dan menyentuh kepala kecil Tong Tong. Dia tahu bahwa ini dinilai dari kemampuan prediksi Tong Tong. Anak baik, kamu sangat pintar. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Sui Museng. Apakah kamu tidak ingin mengatakannya sekarang? Sui Museng merasa sangat terkejut, seolah-olah dia diungkap sebagai pencuri. Tetapi, menurutku kamu, sebagai orang dewasa, harus memiliki kebijaksanaan dan tidak tertipu oleh anak-anak. Begitu Sui Museng selesai berbicara, Qi Yuan mencibir dan berkata, Tuan, saya rasa tidak perlu bertanya. Kalau begitu, saya akan mengatur seseorang untuk menidurkan Sui Ling nanti. Nada suaranya tenang dan sangat tenang. Ketika Sui Museng mendengar Sui Ling, seluruh tubuhnya dipenuhi kegembiraan. Apa yang kamu lakukan pada Sui Ling? Qi Yuan mencibir, jika kamu berani mengarahkan adik iparku untuk menikah, aku bisa mengarahkan putrimu untuk ditiduri. Ledakan, Sui Museng merasa seperti disambar petir, seluruh tubuhnya bergetar, dan matanya menunjukkan kegugupan dan kepanikan. Kamu, saudaraku, apakah ini benar? Sui Muhan memverifikasi dengan air mata berlinang. Saat ini, dia sangat bingung dan bahkan lebih gugup. Sui Museng adalah satu-satunya orang di keluarga Sui yang bisa merasakan kasih sayang keluarga padanya. Namun, orang seperti itu sebenarnya menipunya. Dia tidak percaya, tapi masih ingin memverifikasi apakah itu benar. Jika benar, maka dia akan merasa telah ditipu, yang akan menjadi pukulan yang sangat fatal. Tidak, bagaimana aku bisa menipumu? Apakah kamu lupa, jika bukan karena aku, bagaimana kamu bisa melahirkan Tong Tong? Kata Sui Museng sambil tersenyum. Nadanya penuh kepastian, bahkan tegas.
Sui Muhan memikirkan bagaimana dia hampir dipaksa melakukan aborsi di rumah hari itu. Memang benar hanya kakak tertuanya Sui Museng yang melindunginya saat itu. Tanpa dia, tidak akan ada Tong Tong, hati, percayalah lagi. Melihat Ji Fei, menurutku kakak laki-laki tertua bukanlah orang seperti itu. Ji Fei tidak berkata apa-apa. Dia tahu terkadang sulit mengubah pikiran seseorang. Sangat sulit untuk menumbangkan kesan seseorang terhadap orang baik dan mengasosiasikannya dengan perbuatan jahat. Bu, kamu bodoh sekali, Tong Tong berbicara lagi. Sui Muhan tidak memarahi, tapi menatap Tong Tong. Tong Tong, kenapa kamu berkata begitu? Kita terjebak di sini. Kenapa kita tidak bisa meminta ayah untuk menyelamatkan kita? Karena ponsel kami disita, kami tidak boleh keluar, dan tidak bisa dihubungi. Kalau begitu kamu bertemu paman setiap hari, jika dia benar-benar ingin melindungi kita, apa yang akan dia lakukan? Meski suara kekanak-kanakan Tong Tong sangat lembut dan manis, namun seperti guntur, langsung membangunkan Sui Muhan. Dan kemudian otaknya menjadi jernih. Ya, saat itu, saya selalu mengatakan bahwa Sui Mukuan dan Sui Mufeng memaksa saya untuk menikah. Tetapi saya menghubungi Sui Museng setiap hari. Dia tidak meminta saya untuk membantunya, dan dia bahkan menelepon untuk membantu saya. Sui Muhan merasakan dingin di sekujur tubuhnya, rasa dingin yang menusuk tulang, dan menatap ke arah Sui Museng, apakah kalian benar-benar bersama? Ketika dia menanyakan pertanyaan ini, Sui Muhan merasa seluruh tubuhnya akan berlubang, dan dia bahkan diam-diam berdoa agar ini bukanlah jawabannya. Dia tidak ingin citra tinggi kakaknya runtuh. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya orang di keluarga Sui yang memberikan kasih sayang padanya. Wajah Sui Museng pucat dan dia menatap Tong Tong. Dia tidak pernah menyangka bahwa gadis berusia 5 tahun lebih pintar dari orang dewasa dan dapat melihat dengan jelas. Tetapi, kakak, Tong Tong masih muda, bagaimana kamu bisa mempercayai perkataan seorang anak kecil? Sui Museng terus menyangkalnya. Saat ini, Sui Muhan tidak lagi mempercayai kalimat tersebut. Sebagai ketua Bank Ninghai, dia bukanlah seorang pemain sandiwara. Dia hanya dibutakan oleh kasih sayang keluarga di masa lalu, jadi dia diintimidasi secara pasif. Tiba-tiba menoleh. Dia melihat ke arah Sui Mukuan. Katakan yang sebenarnya dan aku berjanji ayah Tong Tong tidak akan membunuhmu. Ketika Sui Mukuan mendengar ini, pikirannya menjadi kosong pada awalnya. Dan kemudian dia bereaksi dengan cepat. Kakak, bisakah kakak iparmu mendengarkan apa yang kamu katakan? Dia menatap Ji Fei dengan kerinduan di matanya. Ketika Sui Muhan mendengar kata kakak ipar, wajahnya yang pucat memerah. Tapi dia mengangguk dengan tegas. Jangan khawatir, saya jamin. Ayahku sangat manis pada ibuku. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa dia datang untuk menyelamatkan ibuku dan aku? Tong Tong memeluk leher Ji Fei dan berkata, Ji Fei tidak bisa berkata-kata tentang Tong Tong. Putri baptis yang eksentrik ini, dia tahu betul bahwa jika dia tidak menikahi Li Ruoxi, gadis kecil ini akan mempertemukan dia dan Sui Muhan. Suamiku menyayangi adik iparku dan anak-anakku seperti harta karun. Jika kamu ingin hidup, tentukan pilihanmu sendiri. Qi Yuan mengingatkan dari samping. Ji Fei berbalik untuk menatap Qi Yuan. Tapi Qi Yuan dengan cerdik menoleh ke samping dan pura-pura tidak melihatnya. Dia tahu betul bahwa cinta Ji Fei hanya untuk Li Ruoxi, dan tidak ada orang lain yang bisa menikmatinya. Tapi sekarang ada kesempatan. Jadi manfaatkan kesempatan ini untuk mendorong Sui Muhan ke dalam pelukan dan bahkan hatinya Ji Fei. Selama Ji Fei memiliki Sui Muhan di hatinya, Phoenix akan punya peluang. Memikirkan cinta Phoenix pada Ji Fei,
Qi Yuan tentu ingin menjodohkannya. Ji Fei tentu tahu apa yang dipikirkan Qi Yuan, tetapi saat ini, dia tidak bisa berdiri dan memarahi Qi Yuan secara langsung, jadi dia hanya bisa menahan diri. Namun, dalam hati aku telah memutuskan untuk kembali dan menangani orang ini dengan baik. Ketika Sui Muguan mendengar kata-kata ini, seolah-olah dia telah memegang sedotan penyelamat nyawa. Kakak kedua, akulah yang dianiaya. Semuanya diarahkan oleh kakak tertua. Ah, seru Sui Muhan. Dia bahkan mulai menyutradarai 5 tahun lalu. Bersambung.